Oke, biar nanti bisa digunakan kembali. Oke, bismillah. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya, sinyal atau jaringan. Oke. Jadi, hari ini kita mau belajar tentang persamaan linear satu variabel. Ada yang udah sempat baca belum sebelumnya nih? Atau masih asing mendengarnya? Ada yang udah sempat baca? Barangkali sekilas gitu tadi? Oke. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita mau belajar tentang persamaan linear satu variabel. Ini adalah salah satu materi yang dulu waktu Bu Ayu seusia kalian itu belajar di SMP ya. Sama kagetnya seperti kemarin belajar aljabar. Wah, ternyata selama ini di tingkat sekolah dasar aku hanya mengoperasikan angka-angka saja. Wah, sekarang sudah ada variabel-variabelnya. Jadi persamaan linear satu variabel ini kita gunakannya sesudah kita belajar aljabar dulu gitu. Jadi kenapa posisinya setelah pelajaran aljabar? Karena aljabar digunakan di sini gitu. Persamaan linear satu variabel. Baik. Ini adanya di modul halaman 137 sampai 145, betul nggak ya? Iya, betul. 137 sampai 145 masih modul yang sama ya. Baik. Yang hari ini kita akan pelajari yaitu ada yang namanya kalimat terbuka, terus persamaan linear satu variabel, ada yang juga bentuknya tuh pecahan. Itu apa sih, Bu? Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Pekan lalu kita udah belajar tentang aljabar sedikit-sedikit nih. Bu, apa kalau kita udah belajar aljabar terus selesai? Enggak. Insya Allah nanti materi aljabarnya itu akan berkelanjutan tapi di tingkat berikutnya gitu. Di tingkat berikutnya. Baik. Alhamdulillah. Siapa lagi tadi ya yang sudah bergabung? Baik. Oke, Alhamdulillah. Ya, yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah berdoa. Baik. Sebelumnya Bu Ayu ingatkan kembali karena kita ini adalah seorang penuntut ilmu, maka kita harus memperhatikan adab-adab saat menuntut ilmu. Yang pertama kita niatkan belajarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita meniatkan syarat ibadah itu diterima itu apa sih? Masih ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Ikhlas. Ikhlas dan Ikhlas karena dan itu dibayar. Betul, mengikuti apa? Mengikuti apa? Mengikuti ajaran Rasulullah. Iya, Masya Allah. Mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba ya, ittiba. Iya, ikhlas, ikhlas. Menuntut ilmu dulu emang belajar matematika, Bu. Matematika dulu dan sekarang mungkin perkembangannya memang berbeda ya. Dulu masih berkembang. Sekarang kita sudah tinggal menggunakan anak-anak. Tapi bukan berarti karena dulu dan sekarang berbeda, terus jadinya ketika kita belajar niatnya juga berbeda. Enggak ya, kita tetap niatkan ikhlas belajarnya karena mudah-mudahan walaupun misalnya nih saat menuntut ilmu terus terasa sulit karena kita niatkan ikhlas, mudah-mudahan Allah catatnya ini sebagai pahala. Sekarang nih kita lagi ngumpul nih sekarang nih di dunia ya, kita ngumpul nih di dunia. Mudah-mudahan nanti saat diperlihatkan amalan kita, catatan amal kita gitu, oh iya dulu pernah belajar di kelas online matematika walaupun yang dipelajarinya bukan ilmu agama, nanti dikubur kita nggak ditanya emang aljabar atau PLSV ya, ini singkatannya PLSV. Ayo satu x ditambah 2x, enggak itu yang ditanya memang, tapi mudah-mudahan dengan kita niatkan ibadah belajar ini sebagai ibadah, kita niatnya ikhlas, ini tercatat sebagai amal ya bagi kita. Lalu kalau matematika Bu Ayu rasa sulit ya, kalau nggak nyatet itu susah karena pasti butuh nyatet. Dan Bu Ayu sampai sekarang nih tulisannya yang dulu-dulu itu masih ada. Jadi ketika terasa anak-anak bener deh, kalau kita punya buku catatan itu ya, mau setua apapun bukunya, ketika ilmunya masih bisa diambil, itu manfaatnya terasa. Jadi masih bisa dibuka-buka tuh tulisan lama, walaupun udah lama, bertahun-tahun yang lalu, tapi masih bermanfaat. Gitu ya. Jadi benar, mengikat ilmu dengan tulisan itu nggak salah ya. Baik.
Hari ini kita belajar tentang pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan dalam matematika dengan bahasa Indonesia kurang lebih sama. Oke, tapi ada bedanya. Bedanya apanya, Bu? Baik. Contohnya gini. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi, syaratnya kalau di dalam matematika yang dikatakan sebagai pernyataan adalah kita bisa menentukan nilai benar atau salahnya. Misalnya begini, misalnya ya. 7 ditambah 2, ini dikasih kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu ya. 7 ditambah 2 itu lebih besar dari 5. Kalau kita hitung, betul ya pernyataannya ini. 9 lebih dari 5, lebih besar dari 5. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Oke, benar nih. Terus, pernyataan yang kedua sekarang. Bogor terletak di Jawa Tengah. Betul atau salah? Salah. Salah. Berarti nilainya adalah salah. Kalau nanti suatu saat nih kalian penasaran belajar ilmu komputer. Nah, dalam dunia mesin itu dikenal dengan yang namanya istilah formatnya biner. Biner itu isinya 1 dan 0 angkanya. 1 untuk true, 0 itu untuk false. Nah, jadi dalam matematika benar atau salah gitu. Kalau pernyataan dalam kehidupan sehari-hari kan bisa jadi nilainya setengah-setengah, betul nggak? Nilainya samar-samar. Nah, tapi kalau dalam matematika nih, matematika, dan ini diaplikasikannya dalam dunia permesinan terutama, dan misalnya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, itu nilai benar atau salahnya diaplikasikan, dimanfaatkan. Contohnya ini, nyadar nggak sih ternyata ketika kita gunakan alat-alat listrik terutama entah itu lampu, kipas angin, nyalakan apalagi komputer, on off itu adalah implementasi dari pernyataan benar atau salah. On ketika bernilai 1, off ketika bernilai 0, mati. Jadi ternyata matematika itu manfaatnya banyak. Hanya kita belum membaca lebih banyak saja gitu. Jadi belum terlihat nih manfaatnya apa ya, ternyata banyak. Itu salah satu contoh penerapannya dalam kehidupan nyata ya. Terus kalau ini Bu, buah mangga manis sekali. Kalau kita definisikan pernyataannya secara bahasa Indonesia nih, bahasa ibu, bahasa kita, bahasa Indonesia, ini benar pernyataan. Tapi kalau dalam matematika ini bukan pernyataan. Kenapa? Karena mangga manis sekali itu adalah sesuatu yang subjektif. Masih ingat saat kita belajar ini nggak? Kemarin himpunan ya? Masih ingat nggak? Kalau bisa didefinisikan dengan sesuai fakta, jelas, objektif, maka dia dikatakan sebagai himpunan. Himpunan siswa berusia 10 tahun misalnya. Nah, itu himpunan. Tapi kalau himpunan siswa yang bertubuh tinggi, nah itu subjektif, berarti bukan himpunan. Ini juga sama pernyataan. Buah mangga manis sekali, kata siapa? Buah mangga yang mana? Kalau kata misalnya Bu Ayu, karena Bu Ayu suka misalnya lebih sukanya makanan yang manis. Mungkin oh ini iya benar manis sekali. Tapi kalau bagi yang nggak suka manis misalnya, oh ini ini terlalu manis gitu. Jadi subjektif. Berarti ini bukan pernyataan, gitu ya. Insya Allah bisa bedakan ya mana pernyataan atau bukan. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Insya Allah bisa, Kalau Bu. di buku itu adanya di mana ya? Ada di uji kompetensi 1, itu disuruh dinyatakan. Uji kompetensi 1 halaman 139. Nomor 1, tentukan nilai kebenaran. Nah, berarti kalian disuruh untuk menentukan ini tuh pernyataan yang benar atau salah. Tinggal tulis di sampingnya BS gitu ya, benar salah atau benar salah gitu. Oke, baik. Lanjut, kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya kalimat terbuka.
kalimat terbuka dan himpunan penyelesaian. Ini apa ini? Oke. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Masih ingat variabel ya di aljabar ya? Masih, Bu. Oh, masih, Bu. Insya Allah masih, Bu. Alhamdulillah. Memuat variabel nih. Dan belum diketahui nilai kebenaran si variabelnya itu. Contohnya gini. Kalimat terbuka ya. Indonesia terletak di benua X. X-nya X besar nih, X besar. Jika nilai X-nya digantikan, ini nggak selesai nulisnya ya. Digantikan dengan Asia, X-nya itu Asia, maka pernyataannya benar atau salah? Kalau Benar. X-nya diganti Benar. Asia. Benar. Benar ya? Benar. Di benua Asia kita. Oke. Tapi kalau X-nya ini digantinya dengan Eropa misalnya, Australia, Amerika, benar atau salah? Salah. Salah. Oke. Jadi intinya kalau kalimat terbuka itu kita belum tahu nilai kebenarannya. Nah, kita perlu cari tahu nih, dia tuh benar atau salah gitu. Itu namanya kalimat terbuka. Lanjut dulu. Nah, kalau variabel sama seperti kemarin kita belajar aljabar. Variabel itu huruf ya. Huruf adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sebarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Jadi huruf ya, huruf. Boleh X kecil, Y kecil, Z kecil, M, N, O, A, B, A, terserah pokoknya boleh apa aja. Yang jelas hurufnya huruf kecil. Gitu ya. Penulisannya huruf kecil gitu. Karena kalau penulisan huruf besar itu untuk himpunan. Oke, ini himpunan nih. Sip, baik. Oke, sekarang kita lanjutkan konstanta. Konstanta juga kita udah belajar di aljabar adalah nilai tetap. Konstanta itu artinya konstan. Nah, konstan itu berarti tetap. Gitu. Sip. Lanjut dulu. Sekarang, contoh kalimat terbuka. Contohnya gini cara nulisnya. 3 dikurangi Y sama dengan 6. Di mana? Y-nya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, ini kan berarti kalau kita belajar persamaan linear satu variabel itu, syaratnya kita belajar dulu, kita belajar himpunan, kita belajar aljabar. Alhamdulillah udah kita pelajari ya, walaupun sedikit-sedikit, karena masih kelas 7, masih belajarnya sedikit-sedikit. Syaratnya nih, jadi perlu belajar himpunan dan aljabar dulu. Oke, baik. Ada yang sudah bergabung lagi, silakan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini cara nulisnya. 3 dikurangi Y sama dengan 6, di mana Y-nya itu anggota himpunan bilangan bulat. Kita udah tahu bilangan bulat. Ada negatif, ada 0, ada positif gitu ya. Oke, lalu sekarang ini lagi nih. Baik, contoh kalimat terbuka yang kedua, misalnya Z dibagi 5 sama dengan 15. Dengan syaratnya itu ya, di mana Z-nya itu adalah anggota bilangan asli. Nah, kalau Bu Ayu sekarang mau tanya dulu nih, kira-kira. Tadi kan kalimat terbuka itu kalimat yang kita mau cari tahu dulu kebenarannya ya. Contohnya yang ini tadi, kita mundur dulu. Nah, ini tadi, mana nih tadi? Nah, ini. Ini disebut kalimat terbuka karena si X-nya tuh mau kita cari tahu dulu. Indonesia terletak di benua X. Kalau X-nya Asia berarti benar pernyataannya. Kalau X-nya selain Asia berarti salah. Kembali ke yang tadi sekarang. Mana nih? Nah, yang ini tadi. 3 dikurangi Y sama dengan 6. Kira-kira Y-nya ini berapa ya? Biar pernyataan ini tuh jadinya benar. Oke, bisa tebak dulu. Minus 3. Sip. Oke, bagus. Alhamdulillah. Iya, berarti Y-nya itu minus 3, Bu. Kalau Y-nya minus 3, maka kalimat terbuka ini nilainya jadi apa? Benar. Kalau Y-nya bukan minus 3, Y bukan minus 3 itu Y tidak sama dengan 3, berarti jadinya salah. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sekarang coba yang ini. Z dibagi 5
hasilnya 15. Z-nya itu berapa ya? Z 1. dibagi 5, hasilnya 15. Berapa? 75. 75, betul. 75 ya. Benar nggak? Setuju? Betul nggak? 75 dibagi 5 hasilnya 15 ya. Benar ya? Nah, benar. Oke, kalau Z-nya adalah 75, berarti nilainya jadi gimana nih? Benar. Benar. Kalau Z-nya tidak sama dengan 75, nilainya jadi gimana? Salah. Salah. Oke, gimana? Sudah paham kalimat terbuka? Insya Allah sudah sembuh. Sudah, Bu. Oke, baik. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan teman baru ya. Oke, Arisi ya, betul ya? Assalamualaikum Arisi. Dipanggilnya Arisi, betul? Masya Allah. Oke, Arisi boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Panggilannya, terus asalnya boleh. Halo, Assalamualaikum, perkenalkan aku Arici Gani, Arisi. Mama ini Putri. Baik. Bisa dipanggil Arici, asal dari Bogor. Masya Allah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arisi, perkenalkan ini Bu Ayu ya. Jadi insya Allah nanti kalau belajar matematika sama IPA, tutornya untuk kelas akhwat dengan Bu Ayu. Nanti boleh mungkin ya bisa saling ini komunikasi sama teman-teman yang lain. Oke. Oh, dari Bogor ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut dulu ya. Nanti Arici juga teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan boleh interupsi, Bu, aku mau tanya. Baik. Sekarang kita lihat contoh soal dulu ya. Ini contoh soalnya Bu Ayu masih ngambil dari modul kalian di halaman 138. Oke. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari kalimat berikut. Jadi ini masih kalimat terbuka nih. Kita nggak tahu ini pernyataannya benar atau salah gitu ya. Oke. Yang jelas, yang namanya kita disuruh cari himpunan penyelesaian berarti gimana caranya kalimat yang masih terbuka ini jadi kalimat yang bernilai benar, pernyataan yang bernilai benar. Berarti kita harus cari tahu penyelesaiannya gimana. Kita harus nyari solusinya gitu ya. Oke. Baik, sekarang gini, kita mulai dari yang ini dulu. M ditambah M lagi sama dengan 15. Kita mau cari solusinya nih kalimat ini agar nilainya jadi benar. Kalau jadi salah, wah, gampang, tinggal kita salah-salahin ya kalau nyarinya yang salah. Nah, justru carinya karena himpunan penyelesaian, maka carilah yang membuat pernyataan ini jadi benar. M-nya ditambah M lagi. Masih ingat kan kemarin di aljabar? Kalau penjumlahan aljabar, variabelnya sama, pangkatnya juga sama, maka kita boleh jumlahkan. Betul kan? Iya. Oke. M ditambah M lagi. Di depannya ini sebenarnya ada angka 1, betul nggak? Iya. Oke. Iya. Ada angka 1 tersembunyi. 1 tambah 1 tambah 1. Jadinya berapa? 3. 3. 3. Nah, kita tulis di bawahnya lagi. 3M sama dengan 15 sekarang. Lalu, oke, kita mau cari tahunya M-nya saja. 3 dikali M sama dengan 15. Ini kan kalau nggak ada tandanya itu boleh kita tulis kali seperti ini, betul nggak? 3 dikali M sama dengan 15. Nah, berarti M-nya berapa? M-nya berarti 15 bagi 3, gitu ya? M-nya berarti 5, Bu. Oke. M-nya 5. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk kalimat terbuka yang pertama adalah M-nya sama dengan 5 ini. Cara nulisnya gimana, Bu? Karena himpunan, maka boleh juga ditulisnya gini. Himpunan yang isinya 5. Nah, kayak gini boleh. Kita belajar himpunan kan ya, pakai kurung kurawal cara nulisnya. Nah, ini udah benar. Terus yang ini. A dikali A sama dengan 81. Perkalian aljabar masih ingat? Kalau perkalian aljabar, kita menemukan variabel yang sama, ini sama-sama A, sama-sama pangkatnya 1,
maka pangkatnya diapakan? Ditambah. Ditambah. Oke, ini ada yang Bu Ayu skip nih nulisnya. Jadinya A kuadrat sama dengan 81. Iya nggak? 81. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, oke. Baik. Setelah ini gimana, Bu? Setelah ini, jadi kita bisa cari nilai A-nya ini berapa ya, gitu. Kalau di kelas dasar, lawannya pangkat itu apa ya? Apa tuh? Lawannya dari pangkat. Akar. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Berarti cari akarnya. Karena pangkatnya adalah A kuadrat sama dengan 81, maka kalau mau cari A saja, cari akarnya. Cari perkalian angka yang sama yang hasilnya 81. Kita dapat 9, betul nggak? Betul. 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 Oke. Bu Ayu, tapi kok kenapa ini ada minus 9? Coba sekarang kalian ingat-ingat lagi. Perkalian bilangan bulat. Kalau minus dikali minus hasilnya? Positif. Plus. Berarti himpunannya ini ada 2, anak-anak. Kita boleh pilih A-nya 9, boleh juga pilih A-nya minus 9. Jawabannya akan sama-sama 81. Bisa difahami nggak sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya gimana, Bu? Kalau cara nulis himpunan penyelesaian, Bu Ayu biasanya disingkat kayak gini, HP. Maksudnya himpunan penyelesaian, ya, bukan handphone. Oke. Jadi himpunan penyelesaian, ditulis aja. Berapa tadi? Minus 9,9. Karena ada 2 himpunan penyelesaiannya. Bisa diikutin nggak sampai sini? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sip. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang tanya, boleh ya. Nah, sekarang baru deh kita masuk ke persamaan linear satu variabelnya. Nih, nulisnya typo. Linear. Persamaan linear satu variabel. Jadi, PLSV ini apa, Bu? Kenapa tadi kita belajar yang awal dulu tadi? Iya, karena itu dasarnya. Jadi kalian belajar dulu himpunan dan aljabar, baru kita belajar PLSV. Apa ini kan persamaan linear satu variabel, Bu? Tadi siapa tuh yang angkat tangannya? Oh, Gadis, silakan. Bu, apa arti dari linear tuh, Bu? Oke, bagus. Bagus, pertanyaan bagus. Sip, nanti kita akan tahu jawabannya setelah ini ya. Tapi Bu Ayu kasih tahu dulu nih. Dulu Bu Ayu pas seusia kalian belajar ini tuh ngerasa keren. Ternyata PLSV. Dulu waktu SD cuma tahunya penjumlahan itu atau pengurangan, pokoknya operasi hitung itu cuma ada pecahan, ya kan? Bilangan bulat. Ternyata sekarang udah ada nemu lebih banyak dan lebih banyak kita bisa mengoperasikan aljabar juga ada di dalamnya itu, ternyata kita bisa pelajari lagi PLSV ini. Nanti makin tinggi kalian belajar ada yang namanya PLDV. DV apa, Bu? Maksudnya linear 2 variabel. Tapi nanti, sekarang sedikit-sedikit dulu. Baik, pertanyaan bagus, apa maksudnya linear? Persamaan linear satu variabel, perhatikan kalimat terbuka berikut. Nah, contohnya ini ya. X ditambah 1 sama dengan 5. Coba cari himpunan penyelesaiannya sehingga pernyataan ini benar. Berapa tuh? 4, Bu. Sip. Ada lagi nggak selain itu? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Jangan ragu. Oke. Nggak ada, Bu. Aku yakin udah nggak ada lagi. Sip, baik. Berarti udah himpunan penyelesaiannya cuma 1, X-nya 4 aja. Nggak ada himpunan penyelesaian yang lain yang membuat pernyataan ini benar. Kalimat terbuka tersebut dihubungkan oleh tanda sama dengan. Selanjutnya, kalimat terbuka yang
dihubungkan oleh sama dengan tersebut disebutnya itu persamaan. Dila ya mau tanya ya? Tadi kepanjangan HP apa, Bu? Oh, eh, himpunan penyelesaian. Oh, oke, Bu. Coba. Oke. Himpunan penyelesaian ya. Baik. Kalimat terbuka tersebut dihubungkan dengan tanda sama dengan yang ini nih, tanda sama dengan kan? Sama dengan. Selanjutnya, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan itu disebutnya persamaan. Emangnya ada lagi Bu yang lain? Ada, namanya pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan tanda penghubungnya apa Bu? Bukan sama dengan. Kalau pertidaksamaan ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Tapi jangan diambil pusing dulu, nanti kita belajarnya sedikit-sedikit. Nah, kalau persamaan pasti bentuknya adalah sama dengan. Ingat-ingat ya, namanya persamaan itu sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti bukan sama dengan. Kita belajar nggak, Bu, pertidaksamaan linear satu variabel? Belajar, tapi nanti. Persamaan dengan satu variabel berpangkat satu. Nah, itu disebutnya linear. Jadi, saat kalian belajar persamaan linear satu variabel, pasti pangkat dari variabelnya itu, pangkat dari variabelnya adalah satu. Kabar baiknya, kalian nggak akan ketemu A kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, dan pangkat 3, dan lain sebagainya untuk saat ini. Karena yang akan kalian temui adalah variabel-variabelnya itu A, X, Y, Z, M. Pangkatnya satu semua nih, makanya disebutnya linear. Terjawab ya pertanyaannya ya gadis ya? Oke. Ya, Bu. Oke, baik. Jika X pada persamaan X ditambah 1 sama dengan 5 diganti sama dengan X sama dengan 4 tadi, maka nilainya benar. Kalau selain itu berarti salah. Ini cara menulisnya tadi himpunan penyelesaiannya ya, gitu. Kalau ini Bu, A ditambah 5 sama dengan minus 7. Ini PLSV bukan? Iya, benar PLSV. Kenapa? A-nya pangkatnya 1, ininya tandanya sama dengan. Kalau ini, Bu, A kuadrat ditambah 5 sama dengan 7. Gimana tuh? PLSV bukan? Bukan. Bukan. Bukan, karena ini pangkatnya 2. Gitu. Mudah ya? Oke. Baik. Kita lanjutkan dulu. Oh, kalau apa lagi ya? Kalau A ditambah B sama dengan 7, ini PLSV bukan, Bu? Bukan. Kenapa? Karena ini ada 2 variabel, namanya PLDV. Ini A tambah B gitu. Tapi pangkatnya 1. Ini nanti kalau ini ya. Lanjut dulu. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan. Tadi kalimat terbuka, kalimat yang kita mau cari tahu kebenarannya ya. Dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel, pangkatnya 1 gitu. Oke, aman? Bentuk umumnya biasanya ditulisnya gini, A, X ditambah B. Loh, kok ada AB lagi, Bu? Oke, tenang. A ini angkanya, B ini juga angkanya. Gitu. X-nya itu variabelnya, ceritanya gitu. Nah, tapi si A-nya nggak boleh sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu nggak? Coba, kalau A-nya sama dengan 0, 0 dikali X berapa? Nggak ada. Nggak ada. No, Setiap bilangan, jawabnya X. jangan nggak ada ya. Jawabnya jangan nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada itu dalam matematika artinya 0 atau kosong. Nah, kalau bukan 0 ya, kosong. Kalau 0 dikali X hasilnya apa? Hasilnya 0. Nah,
Kalau 0 ditambah B, berarti hasilnya angka aja. Jadinya bukan persamaan linear. Misal gini, 2X ditambah 5 sama dengan 7. Misal ya, kita mau ngikutin bentuknya si ini tadi. 5 ini disebutnya apa? Masih ingat? Kalau nggak ada variabelnya? Konstanta. Konstanta. Contoh. Variabelnya X-nya pangkat 1 ya? Oke, pangkat 1. Kalau koefisiennya berapa? 2. 2. Sip. Sekarang kalau Bu Ayu ganti koefisiennya jadi 0. 0 dikali X berapa? 0. 0. Coba hitung 0 ditambah 5 apakah sama dengan 1? Enggak. Nah, gitu. Jadi syaratnya koefisiennya itu nggak boleh 1, gitu maksudnya. Ini tuh artinya koefisiennya nggak boleh 1, gitu. Oke ya, aman ya? Coba kita lihat yang ini. Nah, ini udah mulai berhitung. Bismillah. Dari kalimat berikut tentukan mana yang merupakan, ini masih menentukan. Mana yang merupakan persamaan linear satu variabel. Kalau yang A termasuk PLSV bukan? Iya. Kenapa iya? Iya, Bu. Karena variabelnya karena? cuma 1. Variabelnya cuma 1, pangkatnya juga 1, ya kan? Lalu ininya sama dengan, berarti benar PLSV. Kalau yang kedua, ini X kuadrat ya? Termasuk PLSV atau bukan? Oke, ini bukan. Lihat pangkatnya ya. Pangkatnya, lalu variabelnya juga ada 2, X kuadrat dengan X. Oke. Lagi, yang ini termasuk PLSV bukan? Iya. Iya atau Iya. iya atau tidak? Iya. Iya. Iya, benar. PLSV ya, ini bentuknya ya. Cuma bentuknya dia pecahan. Oke. Yang ini PLSV atau bukan? Bukan. Bukan, karena ada 2 nih. Ini namanya PLDV, tapi nanti. Nggak sekarang. Gitu ya. Oke. Sip. Sekarang, nah ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 7, nih. Jika X-nya variabel pada himpunan bilangan cacah. Masih ingat bilangan cacah ya? Bilangan cacah dari berapa sih? Dari 0. Iya. Cacah ya. Cacah itu artinya kita menghitung dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau himpunan bilangan cacah itu termasuk himpunan bagian dari bilangan bulat. Jadi yang luas itu adalah bilangan bulat. Gitu ya. Kalau bilangan bulat ada negatif, positif, 0. Nah, kalau bilangan cacah diambilnya hanya dari 0-nya saja terus ke kanan. X ditambah 4 sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya berapa biar ini benar? X-nya berapa ya biar pernyataan ini jadi benar? 3. Iya. X-nya sama dengan 3, Bu. Berarti himpunan penyelesaiannya gini nulisnya. Nah, gitu ya. Mudah ya, insya Allah ya? Insya Allah mudah, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, terus, nah ini. X dikurang 3 sama dengan 5. X-nya berapa kira-kira? HP-nya berapa nih? 8. 8. Oke, 8 ya? Kalau yang ini gimana, Bu? Oke, nah yang ini nih. Yang ini Bu Ayu mau jelaskan dulu. Karena barangkali, taruh, kita lihat dulu. Setelah ini materinya apa? Coba yang ini dulu ya. 2X dikurangi 6 sama dengan 10. 2X itu berarti artinya 2 dikali sesuatu, dikurangin 6, hasilnya jadi 10. Nah, gimana ini? Yang bisa hitung, kenapa jawabannya kok 8? Kita ngetes aja seperti ini nih. 2-nya, ya ntar Bu Ayu nulis dulu di sini aja. 2-nya dikali
Tadi kan X-nya itu diganti sama angka 8 ya. 2 dikali 8. 2 kali 8 berapa? 16. 11. Kalau dikurang 6, hasilnya benar 10. 10. Iya. Berarti himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 8. HP-nya sama dengan 8. Oke. Gitu. Lanjut sebentar. Yang ini juga sama nih. X-nya kalau diganti 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, betul ya? HP-nya juga sama, Bu. Yang ini juga 8. Ah, coba perhatikan ya. Perhatikan, kita perhatikan lagi, mundur lagi. Yang ini HP-nya 8, himpunan penyelesaiannya 8. Yang ini juga himpunan penyelesaiannya 8 juga. 8 juga nih. Coba kita lihat lagi yang tadi, yang bagian C. Oh, ternyata ini juga himpunan penyelesaiannya juga X-nya 8. Karena himpunan penyelesaiannya itu sama semua, maka disebutnya adalah persamaan yang ekuivalen. Gitu. Jadi kalau ketemu ada persamaan linear yang himpunan penyelesaiannya itu sama, maka disebutnya sebagai persamaan yang ekuivalen. Bisa difahami? Insya Allah bisa. Oke. Kalau ekuivalen itu bisa dikatakan sebagai setara. Ya, setara. Di himpunan kita belajar tentang ekuivalen nih. Oke, baik. Terus, suatu persamaan yang ekuivalen itu boleh ditulisnya itu tandanya gini. Tandanya gini. Ini sama dengan, terus dikasih, kayak apa ya? Ya kayak gini lah. Bukan mirip seperti tanda lebih besar, lebih kecil ya. Ini ekuivalen. Berarti boleh nulisnya persamaan yang pertama tadi, yang A. Ini yang A ya, persamaan yang A tadi. Ini persamaan yang B. Ekuivalen juga sama yang C gitu. Cara nulisnya tuh penghubungnya adalah tanda ekuivalen. Gitu. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda ekuivalen. Gitu. Baik, kita coba sekarang yang ini. Baik, bismillah. Kita coba yang ini ya. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaannya itu ada yang di sebelah kirinya ini, sebelah kanannya ini. Sebelah kirinya 4X dikurang 3. Sebelah kanannya 3X ditambah 5. Nah, kiri kanan ya. Kiri kanan. Jika X diganti bilangan cacah, diperoleh jadinya gini. 4X dikurang, ini di buku kalian ya, Bu Ayu ambil dari bukunya. 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Terus kita nulis ekuivalen di bawahnya. Ekuivalen di bawahnya. Biar angka minus 3-nya habis, kita apain? Minus 3 itu lawannya apa sih biar jadi 0? Plus. Plus ya. Ditambah ya. Minus 3-nya ditambah 3, Bu. Nah, makanya kedua ruas ditambah 3. Ini ditambah 3 biar minus 3-nya habis. Gitu. Lalu biar adil, ruas yang di sebelah kanan juga ditambah sama angka 3. Oke, sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita hitung dulu. Kita buat lagi tanda ekuivalen di bawahnya. Minus 3 ditambah 3 itu habis ya? 0 ya? 0. Makanya nggak ditulis lagi nih di bawahnya, hanya ditulisnya 4X saja. X. Sekarang kita hitung yang bagian kanan. 3X-nya kita tulis lagi di bawah, karena nggak ada temennya, variabelnya masih sendiri, ini di sebelah kanan. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, kita tulis di sini.
Kita baru sampai baris yang ini ya. Oke. Habis itu apa Bu Ayu? Habis itu kita tulis lagi ekuivalen lagi di bawahnya. Nah, yang ini sekarang. Kita pingin di sebelah kanan itu 3X-nya hilang. Ya, Bu Ayu ulangi lagi. Kita pingin di sebelah kanan itu 3X-nya hilang. Biar hilang diapakan ya? Di minus, dikurang Di 3. minus, benar. Di minus kan ya? Oke, plus 3X biar hilang di minus, Bu. Di minus 3X. Makanya dia dikurangin nih, minus 3X. Di bukunya ditulis kedua ruas dikurangi 3X. Ini sengaja ditulis stepnya seperti ini biar kita lebih paham. Ketika kita sudah lebih sering mengoperasikan persamaan linear, insya Allah nggak perlu ditulis lagi ini. Nggak bisa di-skip nulisnya. Sekarang kita karena masih awal belajar, maka tetap ditulis dulu biar lebih paham. Baik, biar hilang Bu, biar hilang si ini aku harus kurangi. Harus kurangin apa? Kurangi dengan minus 3 juga. Makanya ini dikurang minus 3 gitu. Biar adil, kita harus adil. Ruas kanan dikurangin minus 3, ruas kiri juga dikurangin minus 3. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Bu. Oke, Paham, Bu. baik, alhamdulillah. Apalagi Bu, pekerjaannya udah selesai? Belum. Kita harus hitung 4X dikurangin 3X. Kita udah belajar aljabar. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Berarti bisa dikurangkan ya, betul? 4 dikurang 3 berarti 1. Karena 1 nggak usah ditulis. Koefisiennya 1 nggak usah ditulis. Nah, sekarang kita hitung yang sebelah kanan. 3X dikurangin 3X gimana? 0. 0, habis. Habis kan? Bener nggak? Benar. Habis. Habis. Oke, ini habis. Yang habis Bu Ayu lingkarin ya, yang habis. Sisanya cuma apa? Sisanya cuma 8. Apa sudah selesai, Bu? Sudah, karena udah nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan. X-nya sama dengan 8. Berarti himpunan penyelesaiannya 8. Gitu. Nah, kita mau belajar tentang ini nih. Itu ya. Wah, Masya Allah, sudah 11.31. Sampai sini bisa diikuti, bisa difahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Terakhir satu soal lagi ya. Ini masih di buku kalian juga. Jadi Bu Ayu jelaskan dulu stepnya. Nanti makin sering mengoperasikan, insya Allah makin paham. Sama, disuruh tentukan penyelesaian dari persamaan ini. Sekarang dikali, ada dikalinya nih. Ada kita belajar kemarin kalau dikali gini kita kalikannya ke dalam begini ya. Nah, berarti stepnya agak lebih panjang, ada sifat distributifnya. 2 dikali X dikurangin 4 ditambah 5X sama dengan 34. Disuruh cari himpunan penyelesaiannya. Stepnya pelan-pelan kita perhatikan. Pertama kita kalikan dulu kalau ada tanda kurung seperti ini, kita langsung set. Oh iya, ada tanda kurung. Berarti harus aku dahulukan gitu. Udah langsung gitu ya. Kalau ada tanda kurung berarti aku harus lakukan langsung yang ada operasinya dengan tanda kurungnya itu. Kaitannya apa? Oh, berarti 2-nya harus dikalikan ke dalam dulu Bu, satu-satu. Iya. 2-nya dikali X dulu gitu ya. Makanya ini Bu Ayu tulis distributif gitu. 2-nya dikalikan X, hasilnya berapa 2 kali X? 2X. 2X. Tulis di sini. Nah, mulai dari sekarang kita mulai belajar gunakan tanda ekuivalen. Setiap selesai nulis satu baris, di bawahnya nulisnya ekuivalen. Gitu ya. Kalau biasanya kan kalian nggak pakai ini gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mulai belajar pakai ekuivalen. Sekarang 2-nya dikali minus 4. Nah, 2 dikali minus 4 berapa? Minus 8. Nah, makanya Bu Ayu tulis minus 8 di sini. Berarti ini tuh hasil dari yang ini. Lalu ditambah 5X. 5X-nya tetap kita tulis lagi ya. Ruas kiri sudah selesai kita operasikan. Sekarang kita hitungnya ruas kanan. Ruas kanannya hanya ada konstanta 34. Berarti kita tulis lagi.
Jadi pembatasnya ruas kiri dan ruas kanan itu adalah tanda sama dengan ini ya. Oke, ini pembatasnya. Setelah itu apa yang dilakukan, Bu? Kelompokkan variabel yang sama. 2x dengan 5x. Berarti bisa kita operasikan ya. 2x ditambah 5x berapa? 7x. Nah, makanya Bu Ayu tulis 7x di sini. Oke? Oke. Sisanya apa, Bu, di ruas kiri? Konstanta, minus 8. Minus 8-nya ditulis lagi di sini. Sekarang kita lihat ruas kanan. Ruas kanan hanya ada konstanta 34. Baik. Sekarang, nah, gimana caranya biar di sebelah kiri itu aku maunya hanya ada 7x, Bu. Minus 8-nya hilang. Aku butuhnya nanti di ujung itu hanya x, Bu. Iya. Berarti minus 8-nya harus ditambahin 8, betul nggak? Biar jadinya hilang. Iya. Berarti kalau ruas kiri ditambah 8 yang ini, di ruas kanan juga sama ditambah 8. Harus adil kita. Oke. Berarti ruas kiri sekarang jadinya udah habis, Bu, minus 8 sama 8-nya. Iya, benar. Sisanya 7x saja. Kalau ruas kanan gimana? Tambahkan 34 ditambah 8. Hasilnya 42. Betul ya? 42. Apa udah selesai? Belum. Kita masih butuh untuk gimana caranya dapatnya X aja. 7X 42. Kalau X-nya saja gimana, Bu? Berarti kita bagi 7, betul nggak? Biar hilang. Biar hilang koefisiennya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Berarti 42-nya dibagi 7, Bu. 6. Berarti 1X sama dengan 6. Karena kita udah belajar, koefisien 1 di depan itu boleh dihilangkan. Jadilah dapat hasil penyelesaiannya X-nya sama dengan 6. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. HP sama dengan 6. Udah gitu. Hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya belajarnya. Baik. Kira-kira bisa diikuti? Bisa difahami ya yang Bu Ayu sampaikan tadi? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Hanya Bu Ayu jelaskan lagi kalau matematika, bukan hanya matematika ya, yang lain juga sama. Butuh kita itu telaten, ulet, bukan ulet serangga hewan ya, bukan. Maksudnya ulet gigi gitu. Jadi kalau ketemu soal itu jangan nyerah duluan, cari tahu dulu, pantengin dulu, ini apa yang harus aku lakukan. Lihat dulu, oh ada tanda kurung, langsung set, oh tanda kurung berarti didahulukan. Terus, apalagi mana ruas kirinya, mana ruas kanannya. Nanti lama-kelamaan makin sering ketemu soal, makin akrab. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah, offside berapa menit? 7 menit. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bu Ayu mohon maaf sering